Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali. Sengaja malam ini kita undang Pak Haji di studio edukasi guna untuk menyampaikan ke publik bagaimana kondisi pendidikan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat dari jenjang SD, SMP dan SMA sederajat. Mengenai persoalan agregasi, karena yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat mulai dari jenjang SD sampai SMA sederajat itu masih banyak sekolah yang belum teragregasi. Nah, ini yang menjadi kendala bagi alumni-alumni yang ada di Provinsi Sulawesi Barat yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi nantinya. Apabila sekolahnya tidak teragregasi, itu terancam tidak diterima di perguruan tinggi negeri. Mungkin bisa ada sedikit pengantar dari Pak Haji sebelum masuk ke materi intinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Info Sulbar. Info Sulbar, ya, bincang-bincang pendidikan. Ya. Jadi akreditasi itu adalah sebuah komponen ukuran yang menunjukkan satuan pendidikan tersebut memiliki kualifikasi berdasarkan indikator yang diatur oleh pemerintah, yakni 8 standar layanan pendidikan, 8 standar dasar layanan pendidikan. Nah, yang melakukan akreditasi itu adalah lembaga independen yang tidak berkaitan langsung dengan Kementerian Pendidikan maupun satuan pendidikan tersebut. Jadi sekolah yang terakreditasi itulah yang kemudian dikatakan sebagai sekolah yang memiliki ukuran-ukuran dari 8 standar layanan tersebut. Kualifikasinya A, B, C ataupun tidak terakreditasi. Yang pasti sekolah yang terakreditasi itu pasti sekolah bagus, tergantung dari nilai akreditasinya. Ya. Lalu yang kedua, jumlah sekolah di Sulawesi Barat ini kan banyak. Berdasarkan data Dapodik itu sebanyak 3.773 sekolah. Sekolah formal ini. Mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, di luar sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama, yakni Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah maupun Madrasah Aliyah dan SMK Aliyah. Itu jumlahnya ada sekitar 3.773 sekolah. Kalau kita bicara lokal kabupaten, di Kabupaten Mamuju sendiri ini ada 378 sekolah SD dan SMP. Ya, saya kira begitu untuk informasi awal. Pak Haji, ini mengupas soal kita masuk dulu di SD sebelum masuk SMP dan SMA sederajat. Untuk jenjang SD yang ada, kita kerucutkan dulu untuk wilayah Kabupaten Mamuju dulu. Karena ini kan kita mau kupas dulu per kabupaten, tapi kita ambil skop kabupaten sebagai Kabupaten Mamuju sebagai sampel, sampel bagaimana mutu pendidikan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Kita ambil sampel Mamuju dulu. Untuk data pendidikan sekolah yang teragregasi di Kabupaten Mamuju ini, itu untuk Kabupaten Mamuju jumlah SD yang sudah teragregasi itu kisaran berapa persen itu Pak Haji dari jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Mamuju? Kalau kita melihat angka atau data akreditasi sekolah yang ada di Kabupaten Mamuju ini yang sebanyak 378 tersebut, yang sudah terakreditasi A itu SD sebanyak 16, kemudian SMP sebanyak 4 sekolah, jadi totalnya ada 20 sekolah yang sudah terakreditasi A. Terakreditasi A. Kemudian yang terakreditasi B itu sebanyak 138, SD sebanyak 117 dan SMP sebanyak 21
satuan pendidikan. Yang terakreditasi C itu sebanyak 150 sekolah, dengan perincian SD sebanyak 129 sekolah dan SMP sebanyak 21 sekolah. Sedangkan yang tidak terakreditasi itu masih ada 70 sekolah. Jadi sebetulnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, data yang ada di Ban SM dari tahun 2016 sampai 2019 ini, ada sebuah langkah yang cukup fantastis yang terjadi di wilayah Kabupaten Mamuju ini, di mana akreditasi sekolah yang terakreditasi A yang tadinya hanya 2 menjadi 20. Ini adalah sebuah satu tentu ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah atau perhatian pemerintah kabupaten terhadap kewenangannya. Nah, sehingga untuk di Mamuju saat ini sampai tahun 2020 ini ada 20 sekolah yang sudah terakreditasi A dari 378. Yang tidak terakreditasi sisa 70 sekolah. Oh, gitu. Ya. Kemudian untuk sekolah yang tidak terakreditasi ini, bagaimana bentuk tindak lanjutnya ini? Sekolah-sekolah yang tidak terakreditasi ini, Pak Haji. Mungkin bisa dijelaskan. Nah, saya harus menjelaskan dulu seperti apa mekanisme akreditasi itu. Jadi akreditasi sekarang ini ada paradigma baru yang kita bangun. Yang tadinya akreditasi itu dilakukan utuh. Sekarang akreditasi ini dilakukan berdasarkan satuan pendidikan. Jadi ada 8 langkah akreditasi yang akan dilakukan dalam melakukan pemotretan terhadap satuan pendidikan tersebut. Yang pertama adalah asesmen kecukupan. Jadi ini langkah pertama. Jadi paradigma barunya itu dari fokus kepada compliance. Kemudian ada 8 langkah akreditasi, mulai dari pendataan. Kemudian langkah kedua melakukan asesmen kecukupan. Yang ketiga, visitasi ke sekolah madrasah. Jadi tentu pada saat visitasi ini asesor turun ke lapangan, melakukan pemotretan langsung secara independen, tidak membebankan kepada daerah dan tidak membebankan kepada sekolah. Ini Ban SM yang membiayai mereka. Kemudian validasi proses dan hasil visitasi. Validasi proses dan hasil visitasi ini hasil visitasi yang dilakukan oleh para asesor itu kemudian divalidasi, seperti apa prosesnya dan seterusnya. Kalau ada asesor yang ketahuan ada main mata dengan pihak sekolah, ini Ban SM tidak tanggung-tanggung untuk memberikan teguran keras, bahkan sampai kepada pencabutan nomor induk asesor. Yang kelima, langkah yang kelima itu adalah verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Jadi setelah visitasi dilakukan, kemudian dilakukan validasi, proses, kemudian dilakukan lagi verifikasi hasil validasi. Kemudian dilakukanlah penyusunan rekomendasi, dan yang keenam, penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi. Ini langkah keenam ini, disinilah Ban SM sangat ketat melihat hasil visitasi yang dilakukan oleh para asesor, karena sudah mau menetapkan hasilnya dan mau mengeluarkan rekomendasi daripada akreditasi. Rekomendasi yang keluar ini biasanya ada 3. Yang pertama, penggabungan 2 sekolah kalau tidak memenuhi syarat rombongan belajar. Yang kedua, sekolah ini dilebur, penggabungan dilebur, ataukah rekomendasi yang paling keras itu menutup sekolah tersebut.
dengan merekomendasikan ke pemerintah untuk mencabut izin operasionalnya. Kemudian yang langkah yang ketujuh, setelah itu semua dilakukan, kemudian Ban SM melakukan pengumuman hasil Pengumuman hasil. akreditasi, dan yang kedelapan penerbitan sertifikat akreditasi dan rekomendasi ke pemangku kebijakan. Itulah 8 langkah yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah Madrasah dalam melakukan visitasi terhadap satuan pendidikan tersebut. Untuk sekolah yang sudah direkomendasikan tutup, ada berapa sekolah yang ada di Sulbar ini? Sepanjang kepengurusan saya ini di tahun 2017 itu pernah kita merekomendasikan ada 3 sekolah yang kami minta untuk ditutup. Salah satu diantaranya ada SMA di Mamuju, SMA PGRI, SMA PGRI, dan ada SD di Polman, dan ada satu madrasah di perbatasan Polman dengan Mamasa. itu tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Yang pertama, sudah tidak ada proses belajar mengajar. Yang paling fatal sebetulnya itu yang pernah kami temukan adalah ada sekolah hanya ada di atas kertas. Jadi pada saat mau ujian nasional, siswanya ada, sekolahnya ada. Kadang juga meminjam siswa dari sekolah lain. Itu yang paling fatal. Bahkan menerima dana BOS, menerima bantuan dari pemerintah. Itu kami temukan. Ada di SD, ada juga di Kementerian Agama. Madrasah ibtidaiyah. Nah, ini di 2017 itu kami rekomendasikan kepada pemerintah untuk dilakukan penutupan terhadap sekolah tersebut. Ya. Oh, jadi sudah ada 3 sekolah yang memang direkomendasi, salah Ya, satunya selama kepemimpinan saya sebagai ketua Badan Akreditasi Sekolah Madrasah. Terus lanjut untuk bagaimana mengantisipasi sekolah-sekolah baru yang dibentuk oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini kan ada beberapa cara yang dilakukan oleh beberapa orang yang hanya ingin mengambil keuntungan dari dunia pendidikan. Salah satunya adalah membangun sekolah dengan memanipulasi data hanya bermodalkan gedung, kemudian menginput data siswa tanpa data itu tanpa ada siswanya, cuman hanya sekedar data seperti yang dibacakan tadi, hanya di atas kertas saja, tidak ada bukti secara real bahwa mereka punya siswa. Apa kemudian langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah melalui Ban SM ini? Jadi ke depan data ini akan semakin sulit untuk dipermainkan oleh kelompok-kelompok manapun. Gitu. Kenapa saya katakan sangat sulit? Karena sudah ada satu mekanisme yang kita bangun di Badan Akreditasi Sekolah, yakni ada namanya Dashboard Monitoring System. Saya selalu mengatakan kepada publik bahwa di era digitalisasi seperti hari ini sangat susah orang untuk tidak jujur. Jadi teknologi memaksa orang untuk berperilaku jujur. Jadi ada satu dashboard, ada suatu sistem yang dikenal dengan nama Dashboard Monitoring System, di mana ada perpaduan antara data Dapodik dengan data EMIS. Ini kan tidak bisa direkayasa. Akan terjadi sebuah combine data antara data Dapodik dengan data di lapangan. Contohnya seperti ini. Pada aspek sistem akreditasi terbaru ini, yakni IASP 2020, ya, hanya ada komponen yang menjadi pengamatan utama. Komponen-komponen lain itu kan ada datanya di Dapodik.
Begitu juga di data emis. Lalu yang kedua, combine-nya kemudian, kenapa saya katakan bahwa data ke depan ini akan sangat sulit untuk dipermainkan dengan sistem ini. Ban SM juga mempertimbangkan laporan dari masyarakat. Jadi laporan dari masyarakat ini menjadi bahan tersendiri bahwa kondisi sekolah tersebut memang seperti itu. Gitu. Jadi setelah terinput data dapodiknya, kinerja mutu, data emisnya, rapor mutu, dan seterusnya, kita lihat outputnya. Lalu laporan masyarakat juga diterima. Nah, pada saat asesor turun melakukan pemotretan, akan mencoba melihat apakah data yang disampaikan oleh pihak sekolah ini benar adanya atau tidak. Antara kondisi laporannya, kondisi data yang terekam di Dapodik dengan kondisi kenyataan lapangan, ini akan dikombin semua, dikawinkan semua. Itu sehingga kalau ke depan masih ada lembaga pendidikan yang coba-coba ingin bermain di wilayah data ini, itu fatal sekali buat mereka. Bahkan di Ban SM juga sudah ada sebuah skenario untuk memantau tingkat kinerja asesor itu sendiri. Kemarin di awal tahun, Ban SM ini sudah melakukan uji kompetensi asesor sebanyak 10.600 yang diuji kompetensinya, kematangannya, kognitivitasnya, kemudian kejujurannya diukur. Itu hanya ada sekitar 30% yang lolos. Di Sulawesi Barat ini jumlah asesor ada sekitar 160-an lebih. Ternyata setelah diuji kompetensi, yang berkompetensi menurut sistem yang dinyatakan lulus, karena ini tidak ada permainan, semuanya asesor ini bekerja berdasarkan kompetensinya, karena secara teknologi mereka diuji secara daring. Hanya ada sekitar 49 asesor yang lulus dari 160 sekian asesor itu. Itu untuk yang mencakup wilayah Sulawesi Barat. Iya, Sulawesi Barat. Gitu. Mulai dari jenjang SD yang Mulai harus dari mereka jenjang SD. visitasi sampai SMA. Jadi Ban SM masih memberikan kesempatan sebanyak 2 kali kepada asesor yang dinyatakan tidak lulus di ujian kompetensi asesor itu bisa mengulang. Kalau tidak lulus lagi, masih bisa mengulang untuk tahun 2021. Kalau tidak lulus lagi, nianya dicabut. Oh, begitu. Ya, gitu. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Pak Haji terkait dengan ini mungkin ada penekanan secara khusus lebih spesifik lagi terkait dengan ini kan kalau sekolah negeri itu kan jelas peruntukannya kemana arahnya itu jelas karena sudah ditentukan memang. Cuman yang jadi persoalan sekarang adalah target dari pendidikan ini seperti sekolah-sekolah swasta ini yang banyak bermunculan, terutama memang apalagi ada beberapa sekolah termasuk pesantren ini Pak Haji, mungkin bisa dijelaskan sedikit apakah pesantren juga masuk ke dalam ranah visitasi asesor dari Ban SM atau seperti apa bentuknya kalau dia pesantren ini? Tadi masih belum dikupas sedikit. Jadi regulasi di negara ini sudah mengeluarkan undang-undang pesantren. Jadi di pesantren itu sebetulnya ada 2 di situ. Memang ada yang masuk ke dalam satuan pendidikan, itu terinput di data emis. Ada yang tidak masuk karena dia polanya pesantren. Nah, dalam menuntut persamaan ini ke depan, pesantren juga akan dilakukan visitasi terhadap kelembagaannya. Tapi untuk tahun ini belum.
karena pesantren ini dia rumpun tersendiri. Oh, rumput tersendiri. Nah, beda dengan madrasah. Madrasah ini masuk dalam kategori satuan pendidikan. Satuan pendidikan. Ya. Kalau pesantren tidak. Jadi kalau saya pelajari di pesantren ini kan ada dua. Ada dua. Ada yang berbentuk madrasah, ya, yang seperti sekolah umum. Kemudian pesantrennya itu yang belajarnya malam, kemudian punya kurikulum tersendiri. Nah, lewat sistem pendidikan ala pondokan ini tidak sama memang dengan sistem pendidikan ala madrasah. Berarti dia harus menganut 8 standar. Kalau dia madrasah menganut 8 standar. 8 standar. Tapi kalau di pesantren itu belum. Nanti kita lihat seperti apa perkembangan ke depan. Apakah pesantren ini masuk dalam rumpun madrasah atau tidak? Karena yang divisitasi ini adalah sekolah dan madrasah. Nah, kalau dilihat statusnya ini hanya ada dua, sekolah negeri dengan sekolah swasta. Kalau sekolah negeri ini kan jelas lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Apakah itu Kementerian Pendidikan ataukah Kementerian Agama? Kalau dia di Kementerian Pendidikan, maka induk datanya itu ada di Dapodik. Kalau dia Kementerian Agama, induk datanya itu ada di EMIS. Nah, kemudian persoalan akreditasi ini kan mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Jadi instrumen akreditasi lama diperbaharui karena memang masih bias dan tidak terlalu akurat. Itu. Kemudian yang kedua, mekanisme penilaian dan penetapan akreditasi sekolah madrasah yang paradigma lama itu kurang efektif dan kurang efisien karena tidak langsung menyentuh kepada persoalan indikator mutu. Kemudian kompetensi asesor dan praktik gratifikasi, jadi masih rentan ada asesor yang bisa disuap. Itulah yang menyebabkan kemarin sehingga kenapa Ban SM melakukan uji kompetensi asesor 10.600 asesor se-Indonesia diuji kompetensi kembali. Kompetensinya seperti apa, kejujurannya bagaimana, pengetahuannya terhadap butir-butir yang akan digali di sekolah seperti apa. Kemudian pengembangan sistem yang ada belum mendorong efektivitas dan efisiensi gitu. Jadi mekanismenya kemudian di persoalan penggalian data ini ada namanya flowchart sistem akreditasi baru. Jadi IASP 2020 ini sangat berbeda dengan proses akreditasi sebelum ada instrumen akreditasi satuan pendidikan. Yang pertama itu database sekolah yang sudah terakreditasi itu dapat diakses oleh semua orang karena semuanya terinput di Dapodik maupun di data EMIS. Kemudian mereka melakukan permohonan reakreditasi. Jadi sekolah ini melakukan permohonan ke Ban SM untuk diakreditasi ulang. Kemudian konsisten dengan indikator tahunan. Nah, nanti di sini akan keluar apakah dia ditolak ataukah diterima. Kalau dia diterima maka dia menjadi sasaran akreditasi. Kalau dia menjadi sasaran akreditasi maka akan dilakukan proses akreditasi atau proses visitasi. Sekolah yang sudah diakreditasi ini kan kalau misalkan ada sekolah yang sudah diakreditasi untuk tahun 2000, misalkan kita mulai dari 2020 sudah diakreditasi 2020. Itu batas kadaluarsa untuk perpanjangan akreditasinya sampai berapa tahun itu? Masih 5 tahun. 5 tahun. Masih 5 tahun. Tapi untuk tahun ini karena pandemik yang tadinya rencana ada 1000 sekolah yang akan divisitasi, ini menjadi 50 sekolah. Karena ya terkait dengan persoalan pandemik, semua dana ditarik ke refocusing
di kabupaten saja ini, kalau saya tidak salah, ada 150 miliar dananya ditarik ke pusat untuk menghadapi virus corona. Kalau di provinsi itu ada sekitar 300 miliar lebih. Nah, kalau di pusat tentu lebih banyak. Sehingga dana-dana yang tadinya dipersiapkan untuk melakukan visitasi itu pun dikurangi, ditarik. Gitu. Jadi untuk tahun 2020 ini ada 50 sekolah yang akan divisitasi, tetapi sudah menggunakan instrumen terbaru. Instrumen terbaru. Ya, instrumen akreditasi satuan pendidikan. Satuan Gitu. pendidikan. Ya. Dan itu sekolah sudah dapat semua instrumennya. dapat. Sudah dapat. Dari 50 sekolah itu sudah dapat semua pemberitahuan. Iya. Untuk jadwal visitasinya kira-kira kapan ini? Jadwal visitasi kalau schedule yang ada di Ban SM itu akhir daripada bulan November ini. Bulan November. Akhir. Sehingga Desember nanti itu sisa melakukan validasi dan pengumuman hasil akreditasi. Nah, satu lagi nih, ini kan momen politik. Ya. Ini kan momen politik. Jangan sampai ada asesor yang memang ada paslon yang didukung. Nah, pada saat melakukan visitasi di sekolah ada semacam permainan yang dilakukan. Saya kasih lolos semua berkasnya, yang penting kita pilih A atau B. Mungkin ada penekanan khusus dari ketua BAN ini kepada asesornya. Mengenai itu saya kira tidak akan mungkin terjadi. Ini misalkan. Tidak bisa dimisalkan karena memang tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena IASP ini adalah sebuah sistem akreditasi satuan pendidikan. Seperti yang saya katakan tadi, dari 8 langkah dalam mekanisme akreditasi tahun 2020 ini, mulai dari sosialisasi IASP dan pelaksanaan akreditasi kepada semua sekolah sampai kepada penerbitan sertifikat, ada yang namanya asesmen kecukupan. Di asesmen kecukupan ini, kepala sekolah yang tidak mengikuti jenjang cakep, sekolahnya tidak bisa diakreditasi. Berarti sudah tidak lolos dalam verifikasi awal. Gitu. Di asesmen kecukupan itu, sekolah yang kepala sekolahnya belum mendapatkan sertifikat cakep tapi diangkat menjadi kepala sekolah, maka sekolah ini tidak bisa diakreditasi. Dan di Sulbar ini banyak sekali. Hanya penunjukan. Hanya langsung ditunjuk. Itulah bahayanya kalau sekolah dilibatkan dalam permainan politik praktis. Hancur sumber daya manusia. Makanya saya berpesan lewat media ini, saya ingin berpesan kepada seluruh pemangku kebijakan. Karena regulasi kita ini kan tetap lahir dari produk politik, regulasi kita. Tapi ada beberapa elemen penting dalam negara ini yang tidak boleh dipolitisasi. Salah satu diantaranya adalah pendidikan. Kalaupun ada intervensi politik masuk, ya 30% lah. 70% ini yang normatif. Jangan 70% intervensi. Seperti saya ingat dulu di beberapa tahun yang lalu, ada kepala sekolah yang tidak jelas jenjang karirnya. Bayangkan dari kepala sekolah turun jadi guru bantu. Bahkan ada kepala sekolah tiba-tiba dikasih berhenti, tidak jelas tugasnya apa kemudian. Bukan juga guru, bukan juga kepala sekolah. Karena intervensi politik yang begitu kencang. Makanya pendidikan ini kita sudah bungkus. Badan akreditasi tidak akan terkooptasi dengan urusan politik praktis. Gitu. Karena murni akreditasi ini melakukan pemotretan terhadap 8 standar layanan pendidikan. Mulai daripada standar isi sampai kepada standar mutu lulusan. 8. Cuma ada beberapa standar seperti standar pembiayaan, standar sarana prasarana. Ini tidak terlalu difokusi oleh